Ya, oke. Kali ini kita akan bahas materi matematika peminatan untuk kelas 12 IPA, khususnya materi turunan trigonometri. Bagian yang pertama, yaitu membahas konsep turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita bahas, kita perlu ingat kembali definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 dari f dalam kurung x tambah h dikurangi fx per h. Kemudian, kita perlu mengingat kembali yaitu beberapa sifat turunan fungsi yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Yaitu jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x, nah ini tinggal turunkan ya, turunkan n-nya, jadikan depan ya, berarti kalikan dengan a, an, x pangkatnya dikurangi 1, jadi ax, an, x pangkat n min 1. Kemudian, jika fx sama dengan perkalian dua buah fungsi ya, ux kali vx, maka turunnya adalah u aksen v tambah u v aksen. Jadi ini digantian ya, u aksen ya, jadi u diturunkan dulu kalikan dengan v, ditambah u kali turunan v ya, u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian yang ketiga, jika fx merupakan bentuk pembagian dua buah fungsi, yaitu ux per fx, ya, ux per vx, maka turunnya adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Kemudian jika fx merupakan suatu fungsi gx yang dipangkatkan dengan n, maka turunannya adalah, jadi n ini turun dulu ya, n kalikan dengan gx pangkat n min 1 kali turunan yang dalam kurung ini, yaitu turun dari gx. Ya, itu kalikan dengan g aksen x. Ya, nanti akan kita gunakan ya. Kemudian, beberapa identitas trigonometri yang perlu kita ingat ya. Ingat bahwa tan itu adalah sin per cos. Kemudian, kalau cot itu adalah 1 per tan. Sekan adalah 1 per cos, kosekan adalah 1 per sin. Ya, mungkin yang paling sering lupain ya, sekan dan kosekan. Nah, ini ada cara mengingatnya ya. Nah, kalau saya mengingat ini, kalau dia S, nah ini dia seper C. Kemudian kalau C, dia seper S ya. Jadi ingat, S sama dengan 1 per C ya. Sekan sama dengan 1 per cos. Kemudian kalau C, ini 1 per S. Kosekan sama dengan 1 per sin. Oke, itu cara ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Ya, kita bahas yang pertama yaitu turunan dari sinus. Yaitu jika fx sama dengan sin x, bagaimanakah turunannya? Nah, turunan ini kita cari dengan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 dari f x tambah h dikurangi fx per h. Nah, di sini kan f adalah sin x ya. Nah, sekarang kita cari turunannya dengan menggunakan definisi turunan dari limit ini ya, dengan menggunakan konsep limit. Jadi di sini f aksen x ya, f aksen x-nya. Nah, karena fx adalah sin x ya, ini berarti limit untuk h mendekati 0 dari ini sin x tambah h dikurangi sin x dibagi dengan h ya. Jadi tinggal diganti ya. Nah, karena sin fx adalah sin x, jadi fx tambah h itu sin x tambah h. Nah, kemudian perlu kita ingat kembali ini ya, sin a tambah b. Nah, ini limit untuk h mendekati 0. Nah, sin x tambah h ini jadi sin cos cosin ya, dan tetap jadi sin cos cosin, jadi sin x cos h ditambah cos x kali sin h ya, sin cos cosin dikurang. Oke, ini sin x nya masih dibagi dengan h ya. Oke, ini jadinya ya. Nah, sekarang kita keluarkan bentuk yang sama, itu sin x ya. Kita keluarkan, ini menjadi limit untuk h mendekati 0. Ini sin x dalam kurung, sehingga menjadi cos h ya, dikurang 1. Ini masih tambah cos x kali sin h per h ya. Nah, sekarang kita ubah ini ya, cos h min 1 dengan mengingat rumus sudut rangkap ya. Nah, coba di sini aja ya.
perlu diingat bahwa cos 2A, nah, ini kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ya. Kita jadikan ke sin ya. Karena ini H menjadi 0, sehingga kita tinggal pakai koefisien saja. Sehingga kalau cos H, nah ini menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat sudutnya bagi 2 ya, menjadi setengah H. Nah, sehingga kalau cos H kurang 1, nah ini dikurang 1, ini hilang satunya, jadi masih min 2 sin kuadrat setengah H. Nah, kita masukkan ke sini, jadinya limit untuk H mendekati 0, sin X dikali dalam kurung min 2 sin kuadrat setengah H tambah cos X kali sin H, ini dibagi H semua ya. Nah ini sekarang kita pecah nih ya, jadinya limit H mendekati 0 bisa jadi sin X dikali min 2 sin setengah H dikali sin setengah H ya. Ini kita pecah, ini menjadi per H sampai di sini ya. Nah, di sini tambah ini juga per H di sini ya, cos X dikali sin H per H ya. Sehingga nanti sifat limitnya bisa digunakan ya. Ini kan sebenarnya ini semua per H nih. Nah, ini saya pecah, ini per H, nah ini saya pecah lagi sin setengah H per H ini ya. Kemudian ini per H, ini bisa pecah lagi karena ini udah perkalian, cukup satu aja sin H per H. Nah, sehingga menjadi sin X dikali min 2. Nah, ini sin setengah H kita masukkan hanya 0 ya, berarti sin 0 adalah 0 ya, dikali ini kan tinggal koefisien ya, berarti setengah per 1, itu setengah tambah cos X. Oke, kemudian ini sin H per H untuk H nya menjadi 0 adalah 1. Nah, sehingga ini menjadi, ini adalah 0 ditambah cos X kali 1 cos X, sehingga menjadi cos X. Nah, jadi kesimpulannya, jika fx adalah sin X, maka turunannya f aksen X adalah cos X. Nah, demikian juga kalau fx adalah cos X ya. Nah, sama caranya nih. Oke, langsung aja nih, berarti f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, ini cos X tambah H dikurangi cos X per H ya, sedangkan definisi tadi. Ini menjadi limit H mendekati 0, ini pecah ya. Kalau cos kan jadinya cos sin ya, hanya berubah, ada plus jadi min. Ini cos sin, cos X cos H, hanya berubah, plus jadi min. Sin X sin H dikurang cos X dibagi dengan H. Oke, ini menjadi limit H mendekati 0. Nah, sekarang kayak tadi ya. Sekarang kita warna bentuk yang sama, itu cos X-nya nih. Nah, sehingga menjadi cos X. Ini masih cos H. Ini keluar masih min 1 juga. Kemudian ini masih sin X kali sin H dibagi H ya. Nah, sekarang tinggal diubah nih. Nah, cos H min 1 dengan tadi ya, min 2 sin kuadrat setengah H, berarti limit H mendekati 0 cos X dikali min 2 sin kuadrat setengah H ya. Oke, langsung kita pecah ini per H ya. Nah, dikurang di per H juga, sin X kali sin H per H. Nah, sekarang tinggal dipecah lagi, limit H mendekati 0 cos X kali min 2 sin setengah H ya, kali lagi sekali sin setengah H. Nah, sekarang ini aja kita bagi dengan H ya, karena ini bentuk perkalian, cukup salah satu aja. Demikian juga dengan ini ya, jadi ini sin X dikali sin H per H. Oke, yang menjadi ini cos X dikali, nah ini kita masukkan hanya mendekati 0, berarti
min 2 sin setengah H untuk H min 0 lah 0 ya. Kalikan dengan 0 dikali ini hasilnya setengah ya. Oke. Setengah kurang ini sin H. Nah, ini sin H per H untuk H min 0 adalah 1. Oke, sehingga hasilnya adalah 0 dikurang sin X kali 1 adalah sin X. Sehingga hasilnya adalah min sin X. Oke. Jadi kesimpulannya, jika fx sama dengan cos X, maka turunnya adalah f sin X sama dengan min sin X. Nah, nanti sekalian kita rangkum ya. Oke, demikian untuk cos ya. Sekarang kita lanjut kalau dia bentuk tan. Nah, ya, jika fx sama dengan tan X. Nah, ini bisa kita gunakan definisi ini ya, atau bisa kita gunakan sifat turunan ya. Turunan dari bentuk pembagian. Kita ubah nih. Tan ini adalah sin per cos ya. Ini kan fx adalah sin X per cos X ya. Cos X. Ingat, tan adalah sin per cos. Nah, ini kita sekarangkan ya. U-nya sebagai sin ya. Jadi U-nya di sini sebagai sin ya. U sama dengan sin X. Kemudian V-nya sebagai cos X. Sehingga U aksennya turunan sin ya. Kita gunakan tadi. Turunan sin adalah cos. Kemudian V aksennya turunan cos adalah min sin. Yang sudah kita cari tadi ya. Nah, sehingga kalau untuk bagian, maka turunannya itu adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Ya, sehingga menjadi U aksennya adalah cos X dikali V-nya adalah cos X dikurang U-nya adalah sin X, V aksen adalah min sin X dibagi V kuadrat. V-nya adalah cos X, berarti cos kuadrat X ya. Oke, ini menjadi cos kali cos adalah cos kuadrat. Kemudian min kali min kan plus ya. Oke, sin kali sin adalah sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Oke, ingat rumus lintas, sin kuadrat sama cos kuadrat adalah 1, sehingga menjadi 1 per cos kuadrat X. Nah, ingat 1 per cos ya, 1 per C adalah S ya, jadi secant. Ini ya, yang menjadi secant kuadrat X. Ya. Jadi, kalau fx adalah tan X, maka turunnya adalah f aksen X, yaitu secant kuadrat X. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, ini sudah sebuah rangkuman ya. Jika fx adalah sin X, maka turunnya adalah cos X. Kemudian kalau dia cos, turunnya adalah min sin. Kalau tan adalah secant kuadrat. Kalau kotangan adalah min cosec kuadrat ya. Nanti kalau mau dicari, tinggal dibalik ini. Ini kan sin per cos ya. Kalau kuadrat itu cos per sin ya. Caranya sama. Kemudian secant inilah 1 per cos. Cari juga dengan cara seperti ini. Ketemulah secant kali tangan ya. Kemudian kalau cosec, min cosec kali kotan. Oke, di sini sebenarnya ada sedikit pola ya. Nah, kamu dilihat di sini. Kalau dia C depannya di sini, ya, baik cos, cot, ataupun cosec, ini hasilnya pasti min ini. Nah, negatif ini. Ya, negatif, negatif, negatif ya. Nah, itu pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua di sini, kadang-kadang kan di sini cukup isi cos CO-nya ya, kecuali nih sin dan cos. Nah, ini kayak gini. Kalau tan, ini kan kotan, kayak isi CO aja depannya. Kalau tan adalah secant kuadrat. Kalau kotan ya tinggal isi CO juga, jadinya cosec kuadrat ya. Cuma isi jadi min karena depannya ini C ya. Demikian polanya. Demikian juga dengan ini. Secant itu adalah secant tangan. Nah, cosecant kan tinggal isi CO aja nih. CO juga ada isi CO juga. Cosec kotan ya. Oke, demikianlah polanya ya. Kalau mau diingat. Kemudian di sini juga ada sedikit trik ya. Kalau dia fungsi ya. Misalkan ini Gx adalah sin, ini depan dalamnya adalah fungsi fx. Nah, maka turunan ini kita turunkan dulu dalam kurung ini. Jadi f aksen x. Baru kalikan dengan turunan sin adalah cos. Ya. Atau boleh ini dulu boleh. Turunan sin adalah cos. Jadinya cos fx kali turunan dalam kurung. Ya. Itu f aksen x. Nah, ini kan komutatif ya. Bisa bolak-balik ya. Demikian juga kalau dia cos. Nah, cos fx maka turunannya adalah
turunan cos adalah min sin ya, min sin fx kali turunan dalam kurung ini, yaitu f aksen x. Demikian juga dengan tangan ya. Nah, ini mirip dengan apa ya, turunan fungsi aljabar yang biasa ya. Jadi berlaku juga di turunan fungsi trigonometri. Oke, demikian ya. Nah, sekarang kita bahas contohnya ya. Nah, oke, cukup 4 aja ya. Yang pertama, jika fx adalah sin 2x tambah 3, berapakah turunannya? Nah, oke, kita bahas nih. Yang pertama, fx sama dengan sin 2x tambah 3. Maka f aksen x, nah, kita gunakan yang tadi ya. Jadi cari dulu turunan dalam kurung ini. Turunan 2x tambah 3. Turunan 2x adalah 2. Turunan 3 adalah 0 ya, berarti 2 saja ini. Nah, sekarang kali ini turunan semua. Jadi kita bergerak dari dalam ya. Dalam kurung dulu. Nah, sekarang baru dalam semua ini. Nah, sin turunannya adalah 2 kali turunan ini semua. Turunan sin adalah cos. Selanjutnya 2 cos, ini sudutnya jangan diubah ya. Jangan lagi turunkan nih. 2x tambah 3. Ingat sudut ini tetap ya, jangan diubah. Jadi turunan dari sin 2x tambah 3 adalah 2 cos 2x tambah 3. Oke, lanjut yang nomor 2. Ini gx itu sama dengan cos 3x dikurangi pi. Oke. Maka turunannya g aksen x. Nah, kayak tadi ya. Kita turunkan dulu yang dalam kurung ini. Turunan 3x adalah 3. Dikurang turunan pi. Ingat ini. Hati-hati ya. Ini pi ini bukan variabel ya. Ini sebuah nilai. Jadi jangan sampai turunan pi adalah 1. Ini kan depan pi 1, bukan ya. Ini bukan variabel seperti x, bukan. Ini adalah suatu nilai ya. Atau konstanta ini. Nah, sehingga turunan pi ya 0 ya. Sehingga ini turunan 3x kurang pi adalah 3 saja. Sekarang kali turunan cos adalah min sin. Negatif sin. Nah, ini sudah tetap jangan diubah ya. 3x dikurangi pi. Nah, sehingga ini menyebar ke depan sehingga menjadi ini kurang. Hasilnya negatif 3 kali sin ya, 3x dikurangi pi. Oke, demikian ya yang nomor 2. Oke, lanjut yang nomor 3. Oke, coba di sini aja. Nomor 3. Ini diketahui hx sama dengan tan 2x tambah 3 dikali cosec dari 2x tambah 3. Nah, ini ada dua cara ya. Bisa kita gunakan perkalian ya, di U kali V. Atau bisa juga kita sederhanakan ya. Nah, ini. Tan ini adalah sin per cos. Ini juga kita ubah. Nah, saya berharap dengan mengubah itu nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Oke, ini kan menjadi, dan karena ini sudut ini sama ya. Nah, sudutnya sama, jadi bisa kita sederhanakan ya. Dengan mengubah ini dan ini. Dan inilah sin per cos. Seperti ini sin dari 2x tambah 3 per cos 2x tambah 3 dikali. Oke, ini C depannya, ingat kalau C seperti S berarti 1 per sin. Sudah tetap itu 2x tambah 3. Nah, sehingga di sini ini bisa kita bagi ya. Nah, sama-sama kita coret nih, sama-sama bagi dengan sin 2x tambah 3 ya. Ini tinggal dicoret nih. Oke, sama ini ya. Nah, sehingga dia menjadi 1 per cos. Ya, dia menjadi 1 per cos. Sama dengan 1 per cos 2x tambah 3. Oke, 1 per C adalah S. Seperti ini, 1 per cos adalah sekan. Sekan dari 2x tambah 3. Nah, sehingga turunannya, ya udah lihat nih, turunan sekan adalah kayak tadi ya, rumus tadi berarti sekan tangan. Cuma ingat di sini ada 2-nya di sini. 2x tambah 3 ya. Turunan ini adalah 2. Oke, 2 kali. Turunan sekan adalah sekan tangan. Dengan masuk sini. Sekan 2x tambah 3 kali tan 2x tambah 3. Demikian ya. Nanti bisa juga digunakan U kali V boleh. Jadinya U aksen P tambah U V aksen. Sama aksennya ya. Oke, lanjut yang nomor 4. Nah, ini ada pangkatnya ya. Fx sama dengan sin pangkat 3 dari 3x dikurangi 5. Oke. Nah, ini kita gunakan yang tadi ya. Kombinasi nih. Pertama pangkat ini turun dulu jadinya 3 kali sin
Nah, ini pangkanya kurang 1 jadi 2 ya. 3x min 5. Kemudian sekarang ini sebagai fungsinya yaitu sin ini ya. Turunan sin 3x min 5. Turunan sin adalah cos 3x min 5. Oke. Sekarang turunannya lagi 3x min 5. Turunannya adalah 3. Ya. Sekarang boleh dari depan boleh ya. Turunan ini dulu ya. 3 baru turunan ini ya. Sama aja dia. Nah, sekarang dengan masuk ya. 3 kali 3 adalah 9. Jadi 9 sin kuadrat 3x kurang 5 dikali cos 3x kurang 5. Oke ya. Nanti kalau soalnya objektif kadang-kadang begini nggak ada nih opsinya nih. Kadang-kadang perlu diubah lagi ya. Sin cos, ingat ada bentuk sin cos nih. Yaitu rumus sin 2A ya. Ini adalah 2 sin A kali cos A ya. Siapa tahu nanti adik-adik ketemu soal objektif. Nah, terus opsi ini nggak ada. Ya, kita bisa berubah nih. Harus ada duanya, berarti ini 9/2. Oke. Sin kali sin ya. Nah, 3x min 5 kali sin lagi sekali. Duanya dulu ya sekarang. 2 sin 3x min 5 cos 3x min 5 ya. Nah, sehingga 2 sin cos ini dengan jadi sin 2A. Sehingga menjadi 9/2 sin 3x kurang 5 kali, nah ini jadinya sin 2 kali ini yaitu 6x kurang 10 ya. Oke, sebenarnya sampai di sini udah cukup ya. Tapi kalau nanti soal objektif ini nggak ada, ya udah kita buat dulu seperti ini. Dalam menggunakan rumus sudut rangkap itu sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Oke, demikian contoh soalnya ya. Nah, oke adik-adik, untuk memantapkan pemahaman adik, silahkan dicoba soal latihan berikut ini. Nah, bisa dicoba ya. Ini mirip ya dengan soalan tadi. Nah, cuma variabelnya diganti ya. Nah, besar variabelnya. Dan trigonometri ini. Cot kali sekan ya, apa jadinya. Dari sini ini cos sekarang. Ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita yang pertama itu tentang turunan trigonometri. Yaitu konsep turunan fungsi trigonometri. Nah, nanti kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Oke, ingat like dan subscribe ya channel ini untuk mendapatkan informasi ataupun materi-materi pembelajaran matematika. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.